حامدا شاكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama yang membawa saya kemari, yaitu adalah Al-Ustaz, siapa Ustaz? Saya lupa tadi. Syamsuddari. Masya Allah, tabarakallah. Tadi beliau menyampaikan bahwa di sini rata-rata orang Makassar. Benarkah? Ada Jawa juga? Peye Kapari, Wanipiro. Itu kalau Jawa. Kalau Makassar, agak kereba. Madecing, erek kejari bainiku. Yang faham pasti ketawa, yang tidak faham pura-pura ketawa. Nah, lalu kemudian beliaulah yang membawa saya ke sini, dan Ustaz Abang Dewi. Nah, ini ketua cabang Darul Quran yang ada di Palembang. Yang mana orangnya? Yang ini. Berdirilah dulu bang. Berdiri supaya mama ini lihat bahwa engkau ini ganteng. Nah, ditambah lagi yang bawa saya dari Palembang ke mana tadi? Sebelum naik kapal. Balik gantung? Parit gantung. Nah, ini yang bawa saya. Masya Allah. Berdiri dulu bang. Ini Masya Allah bawaan mobilnya kayak balap. Cepat sekali. Ditambah lagi yang membawa saya ke sini, yang bawa kapal tadi. Epic tadi. Ngeri sekali. Untung saya duduk di belakang guys. Jadi setiap beliau kayak gini, saya gini. Saya dari tadi pas naik pit itu sosok berani, padahal di hati saya, po iki mau dibawa ke mana saya ini? La ilaha illallah. Hutan-hutan. Saya tadi sangka bahwa saya ini mau dibawa jalan-jalan. Ternyata dibawalah ke lapangan, isinya nenek-nenek. La ilaha illallah. Ujian apa lagi? Lalu kemudian disinilah ada Ustadz Freddy, Ustadz Berry. Lalu kemudian disambutlah saya, dikasih kata-kata yang indah supaya saya itu tidak marah. Siapa? Yang itu adalah Kiai tadi. Siapa nama Kiai tadi itu? Ustadz Asep. Ditambah lagi Ustadz Yunus. Di mana beliau? Kabur. Sinilah. Sini Ustadz Asep. Sini Ustadz. Sini duduk di sini. Sini. Jangan sok jual mahal. Sini di samping saya. Sini. Masya Allah. Ini Ustaz. Mana minuman mereka? Apa kalian tengok-tengok saya? Mana minuman mereka? Cepat kemari. Kerja. Masya Allah, tabarakallah. Kepada kiai-kiai, kepada ustad-ustad, kepada ibu-ibu, kepada upin ipin, kepada besti-besti yang ada di sini, mudah-mudahan insya Allah semua diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terus terang Ustadz, ini saya ada di sini serasa saya itu ada di kota, bukan di kampung, sebab di sini masih ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal, barulah itu kampung. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian nyampailah saya ke rumah Yunus. Lalu Ustadz Yunus dikasihlah saya sangka makanannya yaitu adalah ayam, seafood. Ternyata ikan kering. Sudah kering, rumah Haji Hasbi. Sudah ikannya kering, lalu pahit pula. Tidak jadi saya makan. Enggak tahu setelah selesai acara ini apakah ada tawaran makanan, apa cuman senyum-senyum mereka. Saya sudah kasih kode. Bagi yang faham, alhamdulillah. Bagi yang tidak faham, innalillah. Maju kasih. Sudah ada air. Kita boleh ngaji ya.
Mulai ya. Okey. Saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Naiklah suaranya. Allah. Bisa? Yuk ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naik suaranya. Allah. Bisa? Yang dinaikin suaranya, bukan ini yang naik. La ilaha illallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Dari mana ke mana Isra Mi'raj ini? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Untuk apa ada peristiwa? Apa ini mereka datang sini? Dari tadi sok jual mahal, ha? La ilaha illallah. Masya Allah, turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ada peristiwa Isra Mi'raj ini? Untuk Allah mau menunjukkan bahwa beliau berkuasa. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma suqiya rahmah, la suqiya adabin wala bala'in wala nikmah. Allahumma ij'alhu lana rahmah waj'alhu lana suqiya tasqi lana bihi al-ibad wa tasqi lana bihi al-bilad ya Allah. Allahumma ihfaz masyayikhana wahfaz ummahatina wahfaz awladana wa buyutana wa man fihim ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Apa arti ayat Al-Quran itu? Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang diperjalankan, yaitu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi asra bi 'abdihi, yaitu adalah hamba Allah. Siapa hamba Allah? Nabi Muhammad. Bi 'abdihi, kapan waktu perjalanannya? Waktu malam. Laila, bukan nama engkau. Waktu malam, laila. Kalau bahasa Arab, laila yaitu adalah waktu malam. Bi 'abdihi laila, dari mana ke mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 pahala. 100.000 pahala. Kalau salat di Masjid Nabawi 1.000 pahala. Kalau solat di Masjidil Aqsa 500.000 pahalanya. Lalu kemudian untuk apa Allah ngasih peristiwa ini kepada kami? Dari situ kelihatan siapa yang memang benar Islam, siapa yang pura-pura Islam. Peristiwa Isra Mi'raj ini guys terjadi sebelum Nabi hijrah. Hadathat hadithatul Lailatul Isra. Hadathat hadithatul Isra wal Mi'raj. Kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Sebelum Nabi hijrah. Dan apa hikmahnya? Dari situ kelihatan siapa yang memang Islamnya benar, siapa yang cuman hanya pura-pura Islam. Kalau bahasa Indonesia, Islam KTP, pura-pura Islam. Dari situ kelihatan. Lalu kemudian kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Ketika Nabi sedang diuji oleh Allah, barulah
terjadi Isra Mi'raj ini. Dulu orang-orang zaman dulu, yaitu adalah bukan zaman dulu, sebelumnya juga di masa-masa Nabi SAW, dulu tidak ada kalender seperti sekarang. Kalau sekarang ada kalender, bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab, pada tanggal ini, pada bulan ini. Kalau dulu tidak ada. Orang-orang dulu kalau lahir pasti antara 3 musim. Kalau tidak disebut Amul Fil, disebut Amul Fayadan. Kalau tidak disebut Amul Fayadan, disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Mengapa dinamakan musim Amul Fil? Karena disitulah terjadi kisah Abraha yang bunyi ayatnya kayak gini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Terus. Karena di situ terjadi peristiwa Abraha yang dia merasa bahwa punya kekuasaan lalu ingin meratakan Ka'bah. Karena niatnya dia tidak baik, maka Allah menurunkan azab kepada dia. Pelajaran yang kita dapat dari musim tahun gajah yaitu adalah bapak-bapak yang punya kekuasaan. Maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung salahnya engkau. Ya, jangan bawa perasaan. Yang punya kekuasaan, yang punya jabatan RT, RW, apapun lah jabatannya, bupati, wali kota, kalau engkau merasa yang paling, oh sayalah yang paling benar, lalu kalau niat engkau ini tidak baik, Allah akan menurunkan azab kepada engkau. Nah, kalau punya kekuasaan, digunakanlah kekuasaan itu dengan secara baik, jangan main-main. Nah, itulah pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dulu tidak ada kalender, ada tahun atau musim bernama Amul Fayadan. Kalau bahasa Indonesia, tahun banjir. Kapan terjadi banjir? Dulu di Makkah. Lalu kemudian ada musim namanya tahun duka cita, musim Amil Huzn. Mengapa dinamakan tahun duka cita? Karena 2 senderan yang disenderkan oleh Nabi, yaitu adalah mereka meninggal. 2 orang yang dicintai oleh Nabi yaitu adalah meninggal. Yang pertama yaitu adalah pamannya Nabi yang bernama Abu Talib. Sedangkan saudaran yang kedua bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kita ini harus hafal siapa aja keluarganya Nabi, mesti hafal. Karena kita ini mayoritas Islam. Kalau tidak hafal siapa aja keluarganya Nabi, macam mana mau masuk surga? Maka paling minim harus hafal lagu yang isinya tentang sejarah Nabi, yang bunyinya kayak gini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus sebentar, saya akan bikin lomba antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Siapa yang hafal, nah dialah yang masuk surga. Kalau tidak hafal, entahlah masuk ke mana, saya nggak tahu. Saya akan bikin lomba untuk bapak-bapak dulu. Jangan memalukan saya. Kita laki-laki, keraskanlah suaranya. Jangan sok-sok jaga image. Ya, ayo. Ibu-ibu jangan ikut dulu. Bapak-bapak dulu. Ayo dengan satu suara. Abdullah nama ayahnya. Macam mana mau masuk surga? La ilaha illallah. Sekarang ibu-ibu, kalau tidak hafal, pura-pura hafal. Yang penting lipstiknya bergerak. Nah, kayak gini kan? Bisa? Yo ibu-ibu, kerjasama. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib
Abu Talib, Khadijah istri, Fatimah, inilah yang masuk surga. Amin katanya. Kalau bapak-bapak nggak tahu saya. Suruh siapa tidak hafal lagu-lagu macam kayak gini. Nah, Abu Talib pamannya Nabi meninggal, salah satu orang yang dicintai oleh Nabi. Yang kedua yaitu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mengapa di saat Abu Talib pamannya meninggal Nabi sedih? Karena tidak ada yang bisa ngasih arahan kepada Nabi. Lalu kemudian ketika Siti Khadijah meninggal, kenapa Nabi itu sedih? Karena salah satu orang yang bisa menyenangkan hati Nabi yaitu adalah Siti Khadijah. Maka ibu-ibu yang ada di sini, kalau ingin melihat suami engkau ini betah di rumahnya engkau, pandai-pandai harus ngasih perasaan kepada suaminya, yaitu adalah kasih ketenangan, bukan pertanyaan mungkar nakir. Benar kan Pak? Benar katanya, bersuaralah mereka. Mengapa laki-laki itu lebih suka duduk di warung kopi dibanding di rumah? Karena dia kalau datang ke rumah dapat pertanyaan mungkar nakir. Dari mana engkau? Benar kan Pak? Benar katanya. Bahagialah mereka. Dari mana engkau? Kenapa pulang malam-malam? Mana uangnya? Mana jajannya? Mana ini? Mana ini? Pusinglah kepala. Benar kan Pak? Nah, mengapa laki-laki itu lebih suka duduk di warung kopi? Karena di warung kopi itu diperhatiin. Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Benar kan Pak? Berarti kita itu sama Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sebagai perempuan harus menyenangkan suaminya. Lalu kemudian ketika dua orang ini yang dicintai oleh Nabi meninggal, apa yang terjadi? Beliau pergilah ke kota At-Taif. Karena dakwahnya Nabi tidak diterima oleh penduduk Makkah, tidak diterima oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu. Nah, tidak diterima oleh mereka. Lalu kemudian Nabi pergilah ke Taif, jalan kaki bersama Maula Zaid bin Harithah. Berdualah mereka jalan kaki. Mengapa Nabi itu tidak naik onta? Kalau naik onta akan kelihatan nanti tanda-tanda kaki onta. Maka Nabi itu jalan kaki sendiri sama Maula Zaid bin Harithah. Subhanallah. Tadi saya datang ke sini, Bu, keringatan, panas, gerah. Benar kan? Turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan desa ini insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hujan ini agak lumayan agak ringanlah untuk kita. Bolehlah kita membaca salawat dengan satu suara. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
ونفس بعدد كل ما. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat ini insyaallah Allah menurunkan rahmat kepada negara Indonesia ini, dan insyaallah kita bisa dapat pemimpin yang adil insyaallah, yang takut kepada Allah, yang tidak memalukan kita. Amin katanya. Paham maksud saya siapa? Lalu kemudian Nabi naik ke Taif. Di Taif itu beliau sangka dakwahnya beliau itu akan diterima. Ternyata penduduk Taif tidak menjemput Nabi dengan tala'al badru alaina. Mereka menjemput Nabi dengan kata-kata yang kotor, yaitu adalah kalau bahasa Indonesia jancuk kau. Innahu lakadzab, dia seorang pendusta. Innahu majnun, dia seorang gila. Innahu asatirul awalin, dia asal-asal bikin cerita, dia asal-asal bikin mukjizat ini. Kata-kata yang kotor ini guys bisa kadang-kadang menyakitkan hati kita. Benar kan Ibu? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Nah, lalu kemudian beda. Nabi dijemput oleh penduduk Taif dengan kotoran, dengan apa yo? Dengan onta. Dilemparlah Nabi sama mereka. Sampai di sini itu Nabi berdarah. Wasyujjara sahu. Nah, keluarlah darah ini. Lalu kemudian giginya giginya retak. Lalu kemudian beliau bersembunyi di salah satu tempat. Lalu kemudian datanglah malakul jibal yang menguasai bukit-bukit ini. Malaikat menawarkan ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah bukit mana yang paling tinggi, dua aja ya Rasulullah. Dua bukit, tunjukkanlah mana bukit yang paling tinggi sehingga saya bisa meratakan mereka ini." Gimana responnya Nabi? Apakah langsung beliau menerima promosi ini? Tidak. Nabi tidak langsung menjawab. Lalu apa kata malaikat? Ketika Nabi dapat promosi yang tersebut, bahwa tunjukkanlah bukit mana sehingga saya itu bisa ratakan semua, darahnya Nabi lagi turunlah dari kakinya. Sampai kata malaikat, darah yang tersebut ini kalau dia tetes ke tanah tersebut, maka saya akan ratakan mereka. Lalu gimana responnya Nabi? Setiap darah itu mau tetes ke tanah tersebut, Nabi selalu mengusap kakinya sehingga enggak tetes. Itulah Nabi. Coba kalau saya dapat tawaran itu, tunjukkanlah wahai Abdul Basit Musfi, bukit mana yang paling tinggi sehingga saya itu bisa ratakan semua. Saya tunjuk. Yang pertama Gunung Semeru. Yang kedua di sini apa? Gunung Dempo. Ratakanlah semua. Itulah saya. Tapi kalau Nabi beda. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka bayangkan guys, dakwah Nabi di Makkah tidak diterima. Lalu pergi ke Taif, dakwahnya pun tidak diterima. Dilempar sama onta, dilemparlah sama kata-kata yang kotor. Beda dengan saya pas saya datang ke sini. Saya datang ke sini, dijemputlah saya dengan tala'al badru alaina. Saya sangka yang main ini anak-anak gadis. Ternyata nenek-nenek kayak gini mereka. Sambil tala'al badru mereka nengok saya kayak gini. Di hatinya, orang ganteng ini, berondong manis ini. La ilaha illallah. Masya Allah. Lebih keras tangannya mereka dibanding tangan saya. Tangan saya itu halus. Coba lihat tangan mereka. Minta ampun guys. Bercandalah. Mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa mempunyai seorang seperti Kiai. Masya Allah. Rendah, tawaduk. Saking rendahnya tawaduk, beliau nengok ke bawah, tidak nengok ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Ambillah pelajaran dari beliau.
Lalu kemudian ketika Nabi lagi sedang diusir, lalu kemudian lagi sedang teruji Nabi langsung mengangkat tangannya lalu mengadu kepada pusat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ilaika ashku dha'fa quwwati, saya mengadu kepada engkau wahai ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati, bahwa saya ini lemah ya Allah, wa qillata hilati, tidak ada yang bisa membantu saya selain engkau ya Allah, wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Begitulah tata cara Nabi berdoa. Maka pelajaran yang kedua yang kita dapat dari kisah Isra Mi'raj ini, kalau engkau lagi sedang diuji, mintalah solusi dari Allah, mintalah, mengadulah kepada Allah. Kalau bisa curhatlah, kalau bisa berlebihan untuk minta. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Contoh, ada laki-laki yang belum menikah, lalu ingin dia cepat menikah, ingin cepat jumpa sama jodohnya, maka berdoalah, minta dari Allah. Contohnya kayak gini kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya ini sudah tua, belum jumpa sama jodoh saya, ya Allah, tolong jumpakanlah saya sama janda-janda, ya Allah. Kabur saya, kok diaminkan sama janda-janda ini? Nah, berdoa kayak gitu, jumpakanlah saya ya Allah sama janda-janda junior ya Allah. Amin. Jangan sama janda-janda yang senior yang tidak bergigi ya Allah. Amin. Kok diaminkan? Mengadulah, mintalah dari Allah, curhatlah. Begitulah tata cara minta. Jangan malu sama pusat, yaitu adalah Allah. Kalau mau berdoa harus ada 4 syarat. Inilah pelajaran yang kedua untuk bapak-bapak. Jangan doanya seperti lagi sedang berkumur. Banyak yang doanya kayak gini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mau apa iki? Itu bukan doa. Doa itu ada sopan santunnya, tata krama. Beginilah, ada 4 syarat kalau mau berdoa. Harus 4 ini ada di dalam doa. Begitulah tata cara Nabi mengajarkan. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa, Besti. Bisa? Yuk kita ulang lagi. Yang pertama, a'udzu billah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Rahmanir-Rahim. Kemana Rahmanir-Rahim? Wassalat wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Kalau lupa dengan wassalatu wassalamu, bacalah Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kalau lupa satu di antara 4 enggak apa-apa, pura-pura hafal. Yang penting kelihatan hafal kan? Nah, lalu kemudian berdoalah, mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kasih doa untuk para jomblo-jomblo yang belum jumpa sama jodohnya. Mau doa untuk menjumpa jodoh? Ayo angkat tangannya. Ayo, ibu-ibu jangan.
Bapak-bapak aja. Ayo Pak, ikut jawab saya. Ya Allah. Mana suaranya? Ikutilah saya. Ya Allah. Jauhkanlah aku dari virus dan dekatilah aku sama orang serius. Apa ini? Masya Allah, enak ngaji di sini ya. Masya Allah. Di sini ibu-ibu di sini datang ke sini, masya Allah, kayak tidak punya hutang ya. Melepaskan semua ketawanya. Wah, jaga-jaga image lah. Kayak gini. Ini tak apa-apa lah. Inilah turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Makkah tidak diterima dakwahnya, di Taif tidak diterima dakwahnya. Lalu dari Taif Nabi turun mau menuju ke Makkah. Di saat beliau mau menuju ke Makkah, beliau bersender di salah satu kebun kurma. Lalu datanglah di situ orang yang bernama Addas. Addas ini seorang Nasrani, ngasih anggur ke baginda Nabi. Mana anggur di sini? Tidak ada. Hah? Miskin sekali ya. Tidak ada anggur. Astagfirullah. Terpaksalah saya guys. Addas ini seorang Nasrani, bukan orang Muslim. Lalu beliau Addas ini ngasih ke Nabi, yaitu ini bukan Nabi guys. Ngasih ke Nabi yaitu adalah anggur. Ketika Nabi SAW makan anggurnya, sebelum makan Nabi berkata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Addas bertanya, min ayyil biladi ant? Dari mana engkau ini? Apa kata Nabi SAW? Saya dari Makkah. Dari Makkah. Sama seperti saya, dari Makkah. Makanya situ orang ganteng. Kelihatan ganteng apa enggak? Ganteng biasa apa ganteng banget? Nah, lalu kemudian Nabi bertanya kepada Addas, engkau ini dari mana? Apa kata Addas? Saya dari Nenwa. Kata Nabi, berarti engkau ini dari kampung halaman Sayyidina Yunus bin Matta. Bukan Ustaz Yunus tadi. Yunus bin Matta, yaitu adalah Nabi juga. Lalu kemudian Addas ini bertanya, engkau ini kok bisa tahu tentang Yunus bin Matta ini? Apa kata Nabi Muhammad? Dzaka akhi, beliau saudara aku, dan beliau juga adalah satu nabi di antara para anbiya. Dari situ Addas ini masuk Islam gara-gara Nabi membaca basmalah. Dan Nabi guys, Nabi kalau makan kurma atau makan anggur, tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma atau biji anggur kayak gini. Nih lihat, ini contoh. Saya bukan orang gila ya. Nah, karena kalian ini miskin, tidak ada sama sekali anggur. Bercandalah. Nabi makan kurma kayak gini. Sakit. Miskin ya Allah, sampai saya tersiksa. Tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma atau biji anggur, nah kayak gini nih lihat. Nah, beginilah tata cara Nabi makan. Supaya apa? Supaya tidak tercampur antara yang kotor sama yang baru. Nah, bayangkan guys, ya Allah relanya kalian sampai saya itu ngasih contoh kayak gini. Kalian ini. Itulah Nabi kalau makan kurma kayak gini, mengeluarkan biji kurmanya kayak gini. Nah, coba kalau kita, silahkan Syekh dari mana? Itu kita kan? Hah? Jijik lah kalian. Ya Syekh. La ilaha illallah. Tepuk tangannya, ketuk kepala kau ini.
Terpaksa saya, ya Allah, ini direkam ya bang. Viral lah nanti saya ini. Apalah, semoga insya Allah amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah Abdul Basit sama rombongannya yang ada di atas ini, insya Allah kita ini di surga dan di level yang paling atas. Nah, kalian nggak tahu. Masuklah kalian juga. Ilahi nas tulin firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Apa arti doa itu? Ilahi rastulil firdausi ahla, saya tidak layak masuk surga ya Allah. Lalu Allah menawarkan, kalau engkau ini tidak layak masuk surga, mau masuk ke mana? Lalu kita berkata, wala aqwa ala naril jahim, tidak kuat masuk neraka ya Allah. Lalu Allah berkata, terus engkau ini mau masuk mana? Surga tidak mau, tidak layak. Neraka tidak kuat, mau masuk ke mana? Fahabilita batan waghfir dunubi. Apa artinya itu? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya Allah. Mintalah ampunan dari Allah dengan sering istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih dengarin baik-baik. Kita ini seorang pendosa, benar kan? Tidak ada di antara kita, termasuk saya, tidak ada di antara kita itu yang malaikat yang selamat dari dosa. Jangan menyangka dosa yaitu adalah harus mabuk, zina, khamar dan segalanya. Enggak. Di antara yang namanya dosa yaitu adalah ketika kita bersangka kurang baik terhadap kawan, terhadap orang, khususan ibu-ibu. Iya, ibu kan suka gosip, benar kan? Ibu-ibu kalau gosip tidak harus berbicara, tinggal kayak ini, dia duduk kayak gini santai-santai, tiba-tiba dia lihat kawannya membawa tas baru kan, baru ibu kayak gini, sudah dengan matanya gini, lalu dia gini. Kalau paham, kalau kawannya tidak paham, lalu dia nunjuk kayak gini. Benar kan ibu? Siapa yang bicara kayak gini? Kalau laki-laki tidak suka gosip, benar kan Pak? Kalau ada laki-laki yang suka gosip berarti laki-laki soleha. Makanya laki-laki itu sibuk dengan rokok, ahli hisab. Pekerjaan laki-laki itu tidak lain tidak mungkin rokok, nongkrong, ngopi. Benar kan Pak? Ditabrak sama truk mati. Ngajilah engkau, jangan rokok, nongkrong, ngopi aja. Ngaji, paham? Ngaji, sholat, itulah pesan saya kepada jamaah. Ngaji, sholat. Kalau tidak mau ngaji dari sekarang, oh tenang, santai. Akan ada saatnya kita ngaji bersama untuk Bapak. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk bapak-bapak RT, bapak RW yang tidak pernah nyapa terhadap kita, merasa sombong. Al-Fatihah. Untuk bapak yang sombong, yang tidak pernah sholat berjamaah sama kita, kita doakanlah dia. Allahumma filahu. Nah, baru tahu rasa. Ngaji. Kalau tidak mau sholat berjamaah sama kita sekarang, tenang. Akan ada saatnya kita sholat berjamaah untuk engkau. Siapa yang meninggal? Bapak Agus. Nah, letakkan di sini.
Di sini ada Bapak Agus? Hah? Ada? Sinilah Agus, matilah dulu. Siapa yang mati? Meninggal. Siapa yang meninggal? Bapak Agus. Diletakkan di sini, lalu kita berjamaah solat untuk dia. Usalli ala man shalla alaihi imam fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Rakaat. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Baca apa? Sholawat. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Doa. Lepas itu ada takbir kan? Karena dia banyak dosa, langsung saya ruku. Allahu Akbar. Kenapa engkau ruku? Dosanya ini banyak, Ustaz. Harus kau rasa. Ngaji, sholat, doa-doa ini dijaga. Bisa? Faham maksud saya kan? Ngajilah, ngaji. Jangan sibuk kehidupannya ini cuman nongkrong, ngopi, rokok, nongkrong, ngopi, rokok. No, stoplah. Kita ini sudah dewasa. Kita itu harus meningkatkan amalan kita. Apalagi sekarang di bulan Rajab. Bentar lagi bulan Sya'ban. Bentar lagi bulan Ramadan. Harus hatam Al-Quran. Dari sekarang ngaji. Setiap selesai solat, baca 2 lembar. 2 lembar lepas subuh, 2 lembar lepas duhur, 2 lembar lepas asar, 2 lembar lepas maghrib, 2 lembar lepas isya. 2 kali 5 berapa? 10 lembar. Berarti 1 juz dalam sehari. Maka minta tolonglah. Saya di sini bukan sok-sok suci dan bukan sok-sok malaikat. Saya sama seperti kalian. Kadang malaikat, kadang engkau lah. Saya enggak. La ilaha illallah. Di Makkah dakwahnya tidak diterima, di Taif dakwahnya tidak diterima. Lalu kemudian yang menerima dakwahnya Nabi yaitu adalah orang bukan dari kalangan Nabi, bukan mayoritas Islam, yaitu adalah orang Nasrani. Lalu kemudian turunlah Nabi SAW dari Taif. Nabi SAW solat. Di saat Nabi lagi sedang solat, Nabi suaranya kan itu indah, merdu. Masya Allah, beda dengan suara kita kan. Nabi itu suaranya merdu. Saking Nabi suaranya itu merdu, datanglah jin, hantu-hantu. Datanglah beberapa jin mendengar bacaan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW lagi sedang solat, lalu beliau mengaji, datanglah beberapa jin ini mendengar bacaan Nabi SAW. Lalu mereka berkata, wow, ajib, amazing, oh my God. Itulah kata jin. Buktinya ada dalam Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Nampaknya ini yang jin ini. Responlah Allah. Jin aja ketika mendengar suara Nabi respon. Kalian masa tidak respon? Ulang lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Datanglah beberapa jin mendengar bacaan ayat Nabi SAW. Lalu mereka berkata apa? فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Jin aja guys tahu mana suara ayat Al-Quran, mana suara adzan, mana suara gonggongan anjing. Itulah jin. Kita sekarang ada yang menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing itu sama. Benar kan? Itu azab dari Allah. Jangan bangga-bangga dengan jabatannya engkau. Itu azab. Kok bisa engkau ini menyamakan suara adzan dengan suara gonggongan anjing? Orang yang menyatakan kata-kata itu dapat azab dari Allah. Buktinya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya dikunci oleh Allah. Ditambah lagi, walahum adanun
tidak tahu membedakan mana suara adzan, mana suara gonggongan anjing. Itu azab guys. Jangan bangga-bangga. Maka kalau bisa, kalau engkau ingin tahu bahwa engkau selamat dari azab ini, coba buka Al-Quran, baca Al-Quran, ngajilah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Kalau engkau baru buka Al-Quran, nih ibu-ibu, bapak-bapak lihat, baru buka Al-Quran, muncul perasaan malas, ngantuk, bosan dan segalanya, 1 kali, 2 kali, 3 kali itu wajar. Tapi kalau sering muncul perasaan malas, bosan, sok sibuk di dunia ini, tidak mau mendengar, tidak mau membaca, tidak mau sama sekali dengar bacaan ayat Al-Quran, itu tanda bahwa hati engkau ini sudah gelap. Engkau yang tahu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya yang ketiga, yaitu adalah baca Al-Quran. Dengarkanlah bacaan ayat Al-Quran. Kalau tidak hafal, baca. Walaupun bacaan engkau ini bata-bata kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Walaupun bacaan engkau ini berbata-bata, itulah kata Nabi, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta. Artinya wa yatata'ta, bata-bata. Fahuwa alaihi syaqqun, lalu dia merasa berat untuk membaca, tapi dia maksa diri sendiri untuk membaca, maka dapat 2 pahala. Falahu ajran, pahala pertama karena dia mengaji, pahala yang kedua karena dia semangat untuk mengaji. Semoga anak-anak kita, keturunan kita insyaallah bisa hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terus terang, ini bukan pujian. Saya bangga dan bahagia ketika melihat qori dengan ibunya. Masya Allah, dua-duanya itu bisa membaca Al-Quran. Di mana-mana saya tahu ibu dulu baca baru anaknya. Di sini anaknya dulu baru ibunya. Nah, itu apa maksudnya? Mau ngasih contoh kepada kita. Kalau ibunya soleha, maka anaknya soleh dengan soleha. Tapi kalau ibunya solehot, maka anaknya main TikTok. Benar kan? Buktinya anak-anak kita yang suka main TikTok, yang sering-sering kayak gini, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, bibiliko. Kok bisa dia itu suka joget? Karena ibunya solehot. Cobalah lihat, tadi ibu itu Masya Allah, tabarakallah. Dan minta tolong kalau mau memuji Nabi jangan joget-joget. Ini bukan tata cara memuji Nabi, itu mengejek Nabi. Andai ada di tengah-tengah kita Nabi, lalu kita kayak gini, kira-kira itu layak atau tidak? Makanya otak ini dipakai. Kalau tidak punya otak, makanlah otak-otak. Jangan campur aduk. Joget dicampur dengan salawat. Opo iki? La ilaha illallah. Mana ada rasa malunya? Tidak ada rasa malu. Opo iki? Jangan joget-joget. Lalu kemudian turunlah, ternyata yang menerima dakwahnya Nabi yaitu adalah 2 orang. Satu dari Nasrani, satu dari dari jin. 2 ini diterima, 2 ini yang menerima dakwahnya Nabi SAW. Turunlah Nabi SAW ke Makkah, nyampe rumahnya, tidurlah beliau. Lalu kemudian di saat Nabi tidur, turunlah Sayyidina Jibril. Thumma nazala Jibril wa jaa biqistin min dhahab. Turunlah Sayyidina Jibril ke rumahnya Nabi, lalu membawa qistin min dhahab. Apa artinya qistin? Enggak tahu bahasa Indonesianya. Intinya membawa seperti mangkok. Terisi mangkok itu jaa biqistin min dhahab mamlu'un bil hikmati wal iman. Mangkok itu terisi dengan hikmah-hikmah, dengan iman. Lalu kemudian hatinya Nabi ini disucikan oleh Sayyidina Jibril. Thumma ghassalahu bima'i zamzam. Pelajaran yang keempat yaitu adalah sucikan, bersihkanlah hati engkau dari hasad dan iri, dengan cemburu dan segalanya. Bersihkanlah hatinya. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Isra dan Mi'raj ini. Lalu kemudian Nabi SAW dibawa Isra
dari rumahnya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naiklah ke lantai ke langit 7. Lalu kemudian disitulah terjadi apa yang terjadi. Sebelum saya tutup acara ini, ketika Nabi SAW ada di Gua Hira, turunlah Sayyidina Jibril, lalu turunlah wahyu yang bunyinya kayak gini. Wahyu yang pertama yang turun ke baginda Nabi yaitu adalah surat yang bunyinya kayak gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus nah, lalu Nabi turunlah dari Gua Hira itu menuju ke rumahnya dalam keadaan menggigil. Nabi berkata, wahai istriku, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Gimana respon Siti Khadijah? Langsung menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu betah sama istrinya. Beda dengan kita. Coba kalau kita balik agak-agak malam dalam keadaan menggigil lagi, gimana respon istri kita? Dari mana kau? Suruh siapa balik jam-jam segini? Hah? Benar kan guys? Nah, berarti mereka itu sering tersiksa di rumahnya. Lalu kemudian saya akan menutupi acara ini dengan sholawat terhimiyah. Dengarin baik-baik. Sholawat terhimiyah ini saya tidak pernah dengar di Mekah. Saya dengarnya di Indonesia, di beberapa kota. Kalau di sini saya tidak tahu. Di Jawa, khususan di Jawa. Dan saya berharap sholawat terhimiyah kalau bisa dinyalakan juga di sini sebelum sholat subuh, yang bunyinya kayak gini. Assalatu wassalamu alaik. Di sini dinyalakan? Hah? Tidak. Nah, maka pesan saya kepada ketua takmir masjid. Siapa di sini ketua takmirnya? Hah? Tolong nyalakan sholawat terhimiyah ini sehingga upin-upin ini bisa hafal. Serius. Karena sholawat terhimiyah ini isinya tentang Isra dengan Mi'raj. Upin-upin ini Pak, upin-upin ini Bu, kalau otaknya tidak diisi dengan sholawat, tidak diisi dengan Quran, mereka akan hafal lagu-lagu TikTok. Benar kan upin-upin? Nah, benar katanya. Yuk guys, kerjasama yuk. Terpesona aku. Keturunan Fir'aun memang. Nah, bangga kalian bangga kalian lihat kayak gini nah, tutup kepala kalian. Makanya dijalankan sholawat terhimiyah itu. Bukan cuma anak-anak yang hafal lagu TikTok, bapak-bapak juga hafal. Benar kan Pak? Jangan sok-sok malaikat. Ayo kerjasama, mau? Janda yang mana yang kau senangi? Lanjut. Hatam ya? Masya Allah. Sini nak, sini. Sini nak. Ikat kakinya itu. Anak siapa lagi? Nah, bangga kalian, bahagia. Giliran janda, giliran sholawat tidak mau, ketuk kepala kalian. Nyalakan sholawat itu supaya mereka itu hafal. Assalatu wassalamu alaik. Terus. Tidak hafal. Saya kasih ini nanti. Mau? Ayo, itu satu suara, ayo. Assalatu wassalamu alaika ya man. Tidak hafal nak? Memang keturunan Fir'aun ya. Ah, bercandalah. Jangan bawa perasaan. Suruh siapa bawa perasaan? Alaika ya man asra bikal muhaiminu laylan
الصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. Semoga anak-anak kita, upin-upin kita yang ada di sini insya Allah bisa hafal Al-Quran dan insya Allah bisa memimpin negara Indonesia ini dengan cara yang baik. Insya Allah ada di antara upin-upin ini ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi kepala kantor, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota. Dan mereka akan ingat sama saya. Nanti mereka undang saya. Assalamualaikum Ustaz Abdul Basit. Oh Syekh Abdul Basit. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Di mana Ustaz? Lagi dakwah di luar kota nak. Kenapa nak? Kami mau mengundang Syekh di sini. Di mana? Di desa itu yang ada kapal Syekh. Yang agak-agak panas itu. Oh iya. Yang turun hujan itu. Oh iya. Tapi masa-masa itu mereka akan ngundang saya dan yang ada cuman saya dan beberapa orang. Yang atu-atu kan sudah meninggal. Bangga enggak Pak kalau mereka hafal sholawat Pak? Bangga enggak kalau mereka hafal Quran Pak? Minta tolong, pesan saya yang terakhir, minta tolong. Oi! Pesan saya yang terakhir, minta tolong Pak, minta tolong. Ngaji, sholat, itu aja Pak. Bisa? Sholatnya diperbaiki dan sholat di pas waktunya kalau bisa. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ngaji Pak. Karena Google Maps-nya untuk masuk surga yaitu adalah Quran Pak. Saya dari Palembang mau menuju ke sini itu dapat banyak ujian Pak. Itu seolah-olah amalan saya itu nanti pas hari kiamat gimana. Tadi pas supir itu kayak gini, saya ada rasa ya Allah, andai seolah-olah saya ini bawa rombongan untuk mau masuk surga. Ada salah satu kalau ada salah satu amalan dari saya yang tidak baik, nah bisalah jatuh saya. Maka yang bisa membawa engkau nanti ke surga yaitu adalah amalannya engkau Pak. Ngaji Quran. Maka minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ngajilah, ngaji. Kalau tidak bisa hafal Quran, membaca. Kalau tidak bisa membaca, mendengar. Bisa. Upin-upin ini Pak jangan disuruh untuk mengaji. Jangan sedikit nyuruh Pak. Kalau bisa ajak anaknya mengaji. Karena mereka lebih suka diajak dibanding disuruh. Benar kan upin-upin? Masya Allah. Kalian, teman-teman saya ini upin-upin ini. Mudah-mudahan upin-upin yang ada di sini, khususan yang ada di sini, insya Allah bisa menjadi seorang hebat. Dan upin-upin yang ada di sini juga insya Allah bisa menjadi seorang hebat. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau mengajak jamaah untuk menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Nih dengerin baik-baik, inilah yang terakhir. Saya punya teman bernama Syekh Isa. Siapa namanya? Diulang lagi. Syekh Isa. Siapa namanya? Syekh Isa ini guys, seorang Palestin dari Gaza. Saya dari Makkah. Kami datang ke Indonesia, Jakarta, Tangerang untuk menjadi sebagai imam tarawih dan ngajar upin-upin, ngajar Quran. Pada tahun 2017-18 kami datang berdua untuk ngajar. Lalu kemudian COVID-19 kami balik ke negara masing-masing. Beliau balik ke Gaza, saya balik ke Makkah. Beliau buka halaqah tahfiz Quran di Gaza, saya buka di Makkah. Lalu kemudian selesai COVID-19 2022, 23, 24 sampai sekarang alhamdulillah saya balik ke Indonesia dan lanjut untuk mengajar. Teman saya yang bernama Syekh Isa tidak balik-balik ke Indonesia. Padahal beliau ingin balik ke sini. Beliau tidak bisa balik ke sini guys. Mengapa? Karena ya beliau dihajarlah sama Zionis ini.
Lalu kemudian bayangkan ya, andai abang ada di posisi dia. Di dalam rumahnya dia ada santri upin-upin kayak gini, lalu ada anaknya, lalu ada istrinya lagi sedang hamil. Bayangkan, rumah yang tersebut yang terisi itu semua dibom lah sama Zohir. Matilah mereka semua, game over. Kapan mereka meninggal? 2 bulan yang lalu. Ketika saya mendengar berita itu, saya itu tidak sedih, justru saya itu cemburu sama beliau. Mengapa? Karena beliau jelas statusnya, mati dalam keadaan syahid, berarti selamat dari hisab, selamat dari azab kubur, selamat dari pertanyaan munkar nakir. Itulah beliau. Sedangkan saya, status saya tidak jelas, kemana-mana jumpa sama nenek-nenek terus. Maka saya itu cemburu, dan sampai sekarang saya berharap minta dari Allah, ya Allah, kalau saya tidak bisa mati seperti Syekh Isa ini dalam perang, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan di saat saya lagi sedang ngajar kayak gini. Itulah harapan saya. Bayangkan engkau ini mati dalam keadaan husnul khatimah di saat engkau ini ngajar kayak gini. Dan jemputlah engkau sama para malaikat. Na tala'al badru alaina. Yang datang siapa? Oh, Syekh Abdul Basit. Oh, masuklah langsung ke surga. Coba kalau engkau datang, siapa yang datang? Bapak Agus. Nah, nanti. Astagfirullahaladzim. Maka sebelum saya tutup acara ini, saya akan mengajak jamaah untuk menjadi dari bagian ahli Al-Quran. InsyaAllah saya minta tolong jangan bubar sebelum saya doa. Saya akan menyerahkan mikrofon ini ke Ustadz Freddy. Tidak ada? Langsung? Berarti langsung doa. Setelah saya doa, ada kabar gembira guys dari Ustadz Yunus. Beliau tadi berkata, bisik-bisik di telinga saya, tolong sampaikan ke jamaah bahwa setelah selesai acara ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Cuman saya yang dibawa ya Ustaz. Mereka jangan. Nanti dihabiskan makanan saya. Janganlah. Enak kan ngaji kan guys? Enak enggak? Nah, nanti kita ngaji di hari waktu yang lain ya. Mau? Tapi jangan kayak gini aja. Kalau bisa undanglah semua yang ada di sana, desa-desa yang di sana, bawalah kemari. Yang bisa menyebarkan undangan yaitu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu bilanglah ke desa-desa yang lain, sini ada Ustadz ganteng dari Mekah gini. Kalau bapak-bapak ajalah kawannya, ayo sini ada makanan nanti insya Allah. Nanti kapan? Nanti di rumah masing-masing. Oke guys. Saya berharap insya Allah bukan yang terakhir bagi saya di sini. Saya berharap kalau bisa insya Allah di momen pengajian berikutnya kita bisa berkumpul lagi insya Allah. Kapan waktunya? Enggak tahu. Kalau diundang saya datang, tidak diundang saya tidak datang. Nah, sekarang kita tutup acara ini dengan doa. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta tolong kepada yang suka main bisa diajak sholawat. Sholawat dulu baru kita tutup ya. Yuk, siapkanlah tangannya. Al-qalbu mutayyam bi tahan ya nabi salam ala taha ya nabi nabina mukarram nabina musharraf taha al-arabi taha al-arabi al-qalbu mutayyam
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang kita tutup dengan doa. Minta tolong di saat saya lagi doa, angkatlah tangannya lalu katakanlah amin. Angkat kayak gini. Jangan seperti orang banyak hutang kayak gini. Angkatlah kayak gini. Ini tadi turunlah rahmat dari Allah. Benar kan? Maka kita minta-minta dari Allah. Ayo dengan katakan, kalian berkata amin. Saya yang doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah desa ini, kampung ini, anak-anak kami, keturunan kami dari bagian ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina. Angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Balighna ziyaratul haramain, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Barikillahumma lana fi a'marina, berkahilah umur kami, wa khatawatina, langkah-langkah kami, wa qaryatana, desa kami, wa negara kami, wa baldatana hadhihi ya Allah. Berkahilah rumah kami, pondok kami, sekolah kami, keturunan kami, usaha kami, pekerjaan kami, rizki kami, harta kami ya Allah. Amitna ala husnul khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah, ma'an Nabi Mustafa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.